Salat zuhur Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, Provinsi Sumatera Barat yang hadir pada siang hari ini yang kami muliakan. Sebelum kita memandangkan iqamah, kurang lebih 15 menit ke depan kita mendengarkan terlebih dahulu ceramah zuhur dari guru-guru kita. Pada siang hari ini yang akan memberikan ceramah zuhur adalah Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Zul Asfi Lubis SAG MAG. Alhamdulillah beliau telah bersama kita di ruangan Masjid Raya ini. Untuk itu kita mengucapkan banyak terima kasih kepada beliau. Bapak dan Ibu serta saudara yang kami muliakan, marilah kita dengarkan secara bersama ceramah zuhur yang disampaikan oleh Ustaz Haji Zul Asfi Lubis SAG MAG. Kepada beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mabakdu, Bapak dan Ibu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Tiap kita sudah sangat sering merasakan bertiupnya angin. Kadang bahkan angin yang bertiup itu sepoi-sepoi basah. Kadang menyejukkan ketika kita sedang kepanasan. Tapi di waktu yang lain, angin yang bertiup itu bisa bahkan jadi badai, jadi bencana dan jadi malapetaka. Rasulullah SAW mengingatkan kita tentang angin yang bertiup, tentang angin yang berhembus. Apa kata Rasulullah? Angin yang bertiup itu adalah rahmat Allah. Angin itu bisa membawa kebaikan kepadamu, tapi juga bisa membawa mudarat dan keburukan. Oleh karena itu, kalau angin bertiup, angin berhembus, janganlah engkau mencaci makinya, jangan engkau mengutuk-ngutuknya, tapi mintalah kepada Allah agar angin yang datang berhembus itu membawa kebaikan, dan berlindunglah kepada Allah agar angin itu tidak membawa mudarat dan keburukan. Kenapa dengan angin yang bertiup? Bapak Ibu, kalau kita lihat dalam sejarah, hanya dengan mengirimkan angin saja Allah bisa dan sanggup meluluh lantakkan, menghancur leburkan satu umat. Ada ndak umat yang hancur, yang binasa, yang porak-poranda gara-gara angin yang bertiup? Ada. Umat Nabi Hud, kaum Ad. Berapa lama cuma angin Allah berikan kepada mereka dengan tiupan yang menghancur leburkan itu? 7 malam 8 hari. Bapak Ibu bisa lihat dalilnya di surat Al-Haqqah ayat 6 dan ayat 7. Sahharaha alaihim
sab'a layalin wa samaniyata ayyam. Kami tiupkan kepada mereka, kaum Ad itu, angin yang berhembus selama 7 malam 8 hari. Apa kemudian yang terjadi? Kaum Ad, umat Nabi Hud, tidak ubahnya bagaikan pohon-pohon korma yang membusuk, pohon dan batang korma yang telah lapuk. Kenapa sampai angin Allah buatkan kepada mereka? Dan cukup hanya itu saja sudah bisa meluluh lantakkan mereka semuanya. Satu pangkal balanya, kesombongan. Sombong. Allah tidak perlu kirimkan tentara dan malaikat, cukup angin saja sudah selesai. Nah, inilah yang kita harus hitung-hitung dalam bulan Rajab ini, karena angin yang bertiup di satu kota beberapa hari yang lalu menghancurkan Los Angeles pada radius 365 km persegi. Apa pangkal bala ini? Tanggal 5 Januari yang lalu, seorang host pembawa acara di Golden Globes mengucapkan kata-kata yang menghina dan menganggap rendah Tuhan. Satu di antara kalimat itu adalah, negeri ini, maksudnya Los Angeles, sudah tidak lagi membutuhkan Tuhan. Satu negeri bahkan sudah bisa tanpa harus ada campur tangan Tuhan. Tuhan ditempatkan pada posisi yang paling bawah dari karya-karya manusia. Di tanggal 7-nya, 2 hari setelah itu, Donald Trump, calon presiden Amerika yang akan dilantik tanggal 20 Januari besok, mengucapkan kata-kata yang mungkin Bapak Ibu juga sudah tahu semua hari ini. Kalau dia akan membuat neraka di Gaza. Apa yang terjadi? 2 jam setelah dia bicara, di atas bukit di kota Los Angeles sudah terlihat asap yang mengepul. 2 jam setelah itu sudah terlihat api yang membara. Sudah puluhan hektar yang terbakar. Dan jam-jam berikutnya, di mana neraka itu sebenarnya? 7 malam 8 hari dari tanggal 7 sampai tanggal 15 kemarin, Amerika tak berdaya untuk memadamkan api di Los Angeles. Berapa luas yang terbakar, yang binasa, yang porak-poranda, yang hangus itu, sama luas dengan luas yang disebutkan oleh Donald Trump. Luas Amerika yang terbakar itu seluas kota Gaza. Gaza itu luasnya, panjangnya 45 km, lebarnya 8 sampai 12 km. Total keseluruhan 362 km persegi. Ketika dihitung dampak api yang meluluh lantakkan Los Angeles yang dibawa oleh angin Pasadena itu, total keseluruhan sampai hari ke-8 saja itu sudah
362 km persegi. Kesombongan Allah jawab hanya dalam hitungan beberapa menit. Dulu sudah ada umat yang sombong, sudah. Angin juga yang Allah kirim, iya. Kan tidak perlu harus mengirim air, mengirim batu seperti umat Nabi Lut, mengirim burung seperti waktu pasukan Abraha. Angin. Kesombongan itu muncul ketika di Amerika, Los Angeles itu disebutkan adalah kota yang paling hebat dan paling siap menghadapi kebakaran. Dan kata-kata itu sebenarnya sudah berulang kali disampaikan. Kamilah pemadam kebakaran terhebat, terlengkap, terbaik di muka bumi. Punya 14.000 anggota pasukan pemadam kebakaran. Punya 8.000 mobil dan angkutan yang akan bisa memadamkan api. Punya puluhan helikopter yang bisa mencurahkan air. Punya 2 pesawat pembom yang bisa membom api yang sedang bergejolak. Apa hasil akhirnya? Ketika api yang dihembuskan oleh angin Santadena, bahasa Amerikanya Santadena, bahasa aslinya angin gurun, datangnya dari gurun, 160 km per jam kecepatan angin itu, rata-ratanya 120 km per jam. Bara api itu bisa terbang sejauh 30 km. Jadi kalau kebakarannya di dekat contoh posisi masjid kita ini, baranya itu masih bisa sampai ke dekat BIM, karena anginnya itu. Apa yang kemudian paling aneh di Amerika, ketika kebakaran sedang melanda 400.000 hektar yang terkena dampak itu, air keran seluruhnya mati. Air saja tak ada. Maka Bapak Ibu lihat, yang dijatuhkan oleh helikopter itu, yang ditembakkan dan disemprotkan oleh mobil pemadam kebakaran itu air laut yang dijemput ke tepi pantai. Makanya banyak yang tidak berfungsi, karena air laut itu ketika masuk ke alat tertentu macet, dan tidak efektif untuk memadamkan api yang sedang bergejolak, apalagi dihembus oleh angin dengan kecepatan 160 km per jam. Hari ini sudah padamkah api itu? Bapak Ibu lah yang lihat dan jawab. Tapi kalau kita lihat, bukan saja bangunan, tanah di Los Angeles itu pun membara seperti bara api. Tanahnya saja. Kalau ingin membuat neraka, pikir-pikirlah dulu. Karena satu-satunya neraka hanya hak milik mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesombongan. Nah, apa kaitannya dengan kita hari ini? Bapak Ibu, kita berada di bulan Rajab, bulan yang diagungkan, bulan yang banyak dimohonkan berkah agar dicurahkan kepada kita semua. Maka doa kita di bulan ini, doakan doa minta berkah sebenarnya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami semua keberkahan di bulan Rajab ini dan keberkahan pada bulan Sya'ban. Sampaikan kami ya Allah ke dalam bulan suci Ramadan yang penuh berkah, rahmah dan maghfirah. Apa syarat mendapatkan berkah? Bapak Ibu,
Keberkahan itu akan Allah berikan kalau kita bisa dan mampu untuk rukuk dan sujud, merendah kepada Sang Pencipta. Sesombong-sombong manusia di muka bumi, kata Rasulullah, orang yang tidak mau sujud kepada Sang Penciptanya. Apa Ibu? Kalau kita menganggap Donald Trump itu sudah sombong, lalu Allah jawab dalam hitungan menit. Kalau kita anggap pembawa acara, host yang di Golden Globes itu sombong, Allah jawab dalam waktu 2 hari. Kita, Ibu, kalau mengikuti Ibu, hakikat dalam agama kita, orang yang paling sombong adalah orang yang tidak mau sujud kepada Sang Penciptanya. Karena itu pertanyaan dalam surat Al-Mudatsir, ma salakakum fi saqar? Kenapa kamu dimasukkan ke dalam neraka Sakor ini? Kenapa kamu berada di sini? Kok bisa kamu tiba dan sampai di sini? Kok bisa kamu berada di tempat ini? Ma salakakum fi saqar? Ada pertanyaan kepada orang-orang dalam neraka Sakor. Apa mereka jawab? Qalu lam naku minal musallin. Dulu waktu di dunia, kami adalah orang yang tidak mau melakukan sholat. Pertanyaannya, kalau kita jalan atau sedang berada di tempat lain, lalu ketemu sama orang yang kita kenal, pertanyaan kita biasanya seperti itu. Kok bisa sampai di siko? Kok lah tiba saya di Tampe Iko? Kok sampai sejauh itu kemari? Orang itu berarti orang yang kita kenal. Bapak Ibu jalan ketemu teman di dekat Monas di Jakarta, siko kironyo kawan, pasti yang dikenal yang ditanya itu. Bapak Ibu jalan di Marina Bay di Singapura, ketemu tetangga, sama di siko kironyo, bilo tibo, yang ditanya itu kan yang kenal. Bapak Ibu berangkat ke tanah suci, yang ditanya itu rata-rata yang dikenal. Sejak bilo kamari, tanggal barang-barangke, lawar hari di siko, yang ditanya itu kan yang dikenal. Kalau tidak dikenal kan biasa-biasa saja. Nah, kalau yang ditanya itu di neraka Sakor, berarti orang yang kita kenal, bisa keluarga kita sendiri, bisa tetangga dan orang terdekat kita, bahkan bisa anak dan orang yang paling kita cintai. Kenapa kamu masuk kemari? Dia akan jawab, dulu saya tidak mau sholat. Kalau dia orang kafir, dia tidak akan jawab itu. Dulu kami tidak mengakui agama Islam. Dulu kami tidak percaya kepada Tuhan. Dulu kami tidak terima kalau ada penguasa alam. Itu jawabnya itu. Tapi kalau dia jawab, dulu kami tidak mau sholat, siapa dia sebenarnya? Jangan-jangan itu anak kita. Jangan-jangan itu adalah saudara kita sendiri. Jangan-jangan itu adalah keluarga terdekat kita. Sesombong-sombong orang di muka bumi, orang yang tidak mau sujud kepada Sang Penciptanya. Perbaiki solatmu, Allah perbaiki takdirmu. Perbaiki solatmu, Allah perbaiki nasibmu. Perbaiki solatmu, Allah perbaiki masa depanmu. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا